perangi dia, perangi syahwat itu. Jangan menyerah pada syahwat. Nah, ini kalau yang pertama dia terus. Bagaimana caranya? Banyak-banyak melakukan kebaikan. Karena apa? Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan dapat menghapuskan segala dosa. Segala dosa. Maka apalagi di samping kita itu rajin beristighfar, tobat, Rabbikfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Bila perlu, seperti yang disebutkan dalam ibarat tadi itu, al-mufarriduna al-mustahtaruna, yaitu orang-orang yang menyendiri. Lalu di tengah-tengah malam gelap kita dia berjaga. Berjaga untuk apa? Untuk zikir. Maka nanti zikir-zikir yang ia baca itu juga akan menghapus dosa-dosa yang belum terhapus. Karena apa? Karena kita sesungguhnya diberikan banyak alat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa. Salat di antara dua salat, kalau terlanjur kita melakukan perbuatan dosa, maka salat belakangan itu akan menghapus dosa kita yang terlanjur kita lakukan setelah salat yang tadi. Antara Jumat yang dulu dengan Jumat yang sekarang, kalau Jumat sebelum Jumat ini kemarin kita berbuat dosa, maka Jumat ini menghapusnya. Setiap langkah kita melangkah ke sini untuk ngaji, terhapus 10 dosa, tercatat 10 kebaikan, terangkat 10 derajat. Ini juga namanya adalah kita berupaya untuk memanfaatkan alat-alat itu untuk menghapus dosa. Nah, maka dengan demikian kita ingin masuk pada as-sabiqun, orang-orang yang selalu menang, selalu unggul, termasuk dalam kategori as-sabiqun. Kemudian di samping kita berzikir. Zikir sekali saja kita zikir dapat melebur berapa ratus ribu dosa. Maka itu sebabnya zikir itu pertama ada zikir kita untuk menghapus dosa. Ini yang pertama. Ucapkan la ilaha illallah 1 kali, berapa ratus ribu dosa akan terhapus. Yang kedua, ada zikir adalah untuk mengobati penyakit hati, artinya mengobati hati daripada penyakit. Yang ketiga, zikir untuk tetap mengingat Allah. Zikir untuk tetap mengingat Allah. Nah, kemudian yang keempat adalah zikir supaya kita tetap diingat oleh Allah. Kita yang diingat. Man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin mimman ihi. Firman Allah dalam hadis qudsi, siapa yang menyebut-nyebut namaku di tempat ramai, aku akan menyebut-nyebut namanya, aku akan ingat-ingat dia di tempat ramai lebih bagus daripada keramaiannya. Waman zakarani bin nafsihi zakartuhu bin nafsi khairan min nafsihi. Siapa saja yang menyebut-nyebut aku di tempat sepi pada dirinya sendiri, pada saat dia sendirian, aku akan mengingat-ingat dia dan menyebut-nyebut dia pada diriku sendiri lebih bagus daripada dirinya. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi bahwa zikir itu memiliki kekuatan untuk menghapus dosa yang sebanyak-banyaknya. Zikir ini berarti itu kalau kita tetap lakukan akan membuat kita bersih daripada dosa. Maka ini termasuk orang-orang yang sabiqun, orang yang paling unggul. Orang-orang yang paling unggul. Dengan adanya tabaqah yang pertama ini, maka berarti tabaqah yang pertama ini juga mempunyai macam-macam. Ada orang-orang yang seperti disebutkan dalam ibarat tadi, dia tidak memiliki kesempatan untuk berangan-angan saja melakukan perbuatan dosa. Langsung dihantam dia dengan zikir dan istighfar, sehingga tidak ada yang datang
sebab-sebab mempermudah bagi dirinya untuk melakukan dosa. Apabila datang bayang-bayangnya saja, langsung dia antam dengan istighfar, dia antam dengan wirid, dia antam dengan itu dan ini. Lebih-lebih dengan mengaji ini kan, kita mendatangi tempat pengajian, itu merupakan suatu penghapus yang paling besar. Tetapi dalam keadaan kita aktif ngaji juga, kita tetap beristighfar, kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan bagus yang lainnya, kita tetap juga berupaya untuk mendapatkan penghapusan dosa sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Jadi inilah orang-orang yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, "Tsumma awratnal kitab alladzi istafainahu faminhum sabiqun bil khairati biiznillah." Nah, apa nama? Faminhum zalimun li nafsih, orang yang menzalimi dirinya. Wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian saya wariskan kitab itu kepada orang yang telah saya pilih. Yang telah saya pilih. Siapa yang dipilih itu? Kita umat Muhammad SAW. Di antara mereka ada orang-orang yang zalimun nafsih. Artinya dia tidak mampu mengamalkan Al-Quran kecuali sangat sedikit. Maka mereka zalimun nafsih. Kemudian ada orang-orang muqtasidun. Muqtasidun itu artinya antara mengamalkan dengan tidak mengamalkan itu berimbang. Ada yang sabiqum bil khairat, ada yang termasuk dalam kategori sabiqum bil khairat, itu orang-orang yang unggul dalam kebaikan. Tetapi juga bukan sekedar itu, dia paham Al-Quran Lauhil Mahfuz menjadi Al-Quran Karim, dari Al-Quran Karim menjadi Al-Quranul Majid, dari Al-Quranul Majid menjadi Al-Quranul Mubin, dari Al-Quranul Mubin menjadi Al-Quranul Hakim, dari Al-Quranul Hakim kembali kepada Al-Quranul Majid, dari Al-Quranul Majid menjadi Al-Quranul Hakim. Apa artinya Al-Quranul Karim yang ada di Lauhul Mahfuz itu? Di situ ada konsep. Karena apa? Al-Quran itu sudah ada sebelum adanya alam semesta ini sebagai konsep, ide. Orang sekarang bilang itu ide. Ideologinya Allah berupa kadar daripada Allah. Nah, kemudian ketika diturunkan menjadi Al-Quranul Karim, diturunkan oleh Malakul Karim, malaikat Jibril yang menurunkannya, berarti itu sudah menjadi suatu realisasi, suatu yang harus diturunkan untuk menjadi konsep. Nah, setelah itu menjadi Al-Quranul Majid. Kalau sudah menjadi Al-Quranul Majid itu berarti sudah bisa dilakukan secara berkesinambungan, dipraktikkan, direalisasikan kehidupannya. Sampai kepada Al-Quranul Hakim. Kalau Al-Quranul Hakim dia sudah menjadi apa? Al-Quran yang sudah dipraktikkan secara terus bertambah terus silih berganti sampai kepada Al-Quranul Azim. Nah, kalau sudah menjadi Al-Quran Azim, mengandung arti bahwa Al-Quran di sini memiliki suatu prinsip luhur, prinsip yang agung. Jadi Al-Quran dengan istilah-istilahnya itu, pertama Al-Quran Ilahil Mahfuz itu, kemudian Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Majid, kemudian Al-Quran Al-Hakim, Al-Quran Al-Mubin, Quran Al-Azim. Ini tahapan. Suatu Mahfuz dia masih menjadi ideologi. Kemudian sebuah konsep diturunkan, terus dipraktikkan, terus dia menjadi bermanfaat sampai kepada menjadi Quranul Azim. Jadi istilah-istilah daripada sifat Al-Quran ini, mudah-mudahan lainnya atau sifat maksudnya itu memiliki suatu pesan dan kesan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, inilah orang yang nanti ketika Rasulullah SAW ditanyakan kepada Aisyah, "Ma akhlaqu Rasulullah ya Aisyah?"
Bagaimana si alat Rasulullah SAW, ya Aisyah? Apa kata Aisyah? Wa kanat khuluquhul Qur'an. Wa kanat khuluquhul Qur'an. Yang menjadi alat beliau adalah Quran. Dan bahkan sebaliknya, Al-Quran yang berjalan itulah Rasulullah. Maka itulah nanti kalau kita sudah dapat melaksanakan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita di dunia ini, maka itulah yang dinamakan membumikan Al-Quran. Nah, lalu bagaimana caranya kita membumikan Al-Quran? Sehingga ini, kalau Allah menjadi, dalam saya tulis di buku itu, coba dilihat di buku Membakar Bid'ah, itu ada narasi yang saya tulis. Kalamullah menjadi urat nadiku sampai kepada tulang bulangku. Kenapa? Karena memang dalam kehidupan ini bertahap, ada tahapan-tahapannya. Sehingga dengan demikian, dengan adanya tahapan-tahapan itu, bagaimana nanti konsep kita? Konsep ini kita tidak punya konsep. Yang punya konsep adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari tahapan-tahapan konsep itu, kita akan mendaki sampai kepada apa yang dikatakan mengenal Allah. Ada orang-orang bijak mengatakan apa? Ketika kau sudah berada pada titik di mana melihat kesenangan dunia sudah tidak seindah pertama kali engkau mengenalnya, maka itulah yang namanya fana. Artinya apa? Dulu kita melihat pertama kali dunia ini begitu indah, menawan, mempesona. Tapi lama-lama kita coba merenung, oh ini namanya keindahan yang dikatakan oleh setiap orang sangat-sangat indah. Kalau saya melihatnya biasa-biasa saja. Karena apa? Semuanya sudah dikalahkan dengan indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin alam semesta ini dikatakan indah, lalu keindahannya dapat menandingi keindahan Allah yang menciptakannya. Berarti itu sudah mulai dinamakan fana pada diri kita. Ketika sudah tidak lagi kita mau turut mencampuri urusan orang lain dan lebih sibuk mencari kekurangan-kekurangan diri sendiri, maka berarti pada saat itu kita sudah mengenal diri kita sendiri. Artinya, kalau kita sudah tidak mau peduli kepada permasalahan orang lain, maksudnya di sini permasalahan yang mengeritik kita, yang menggagahi kita, yang menodai kita, kemudian yang mau olok-olok kita, ini kita tidak peduli. Maka berarti kita sudah dikatakan mengenal diri. Karena apa? Kita sibuk dengan kekurangan-kekurangan kita sendiri. Itu seperti yang dikatakan oleh seorang saleh ketika dia bertanya kepada Hasan Al-Basri. Beliau itu namanya Parkat As-Sanji. Parkat As-Sanji ini ngelapor kepada Hasan Al-Basri, "Wan, kok itu ahli-ahli fikih itu dia menghina Tuhan?" Katanya kepada Imam Hasan Basri. Lalu apa dengan Hasan Basri? Dia bentak orang itu. Mana ada orang ahli fikih suka menghina orang lain? Tahu enggak? Orang yang ahli fikih itu orang yang zuhud, orang yang tidak ada dalam hatinya kecuali Allah. Dia selalu menyerahkan perkaranya kepada Allah. Dia selalu mengkritik dirinya, tidak pernah menyalahkan orang lain. Kalau masih dia menyalahkan orang lain, bukan ahli fikih namanya. Kalau dia masih melirik orang lain, berarti dia bukan ahli fikih. Dia belum tahu diri. Maka oleh sebab itu, kalau kita sudah tidak lagi hiraukan orang lain, karena kita sibuk dengan kekurangan-kekurangan kita sendiri, berarti kita sudah dikatakan mengenal diri sendiri. Nah, itu kata daripada termasuk yang dikatakan oleh para ahli tasawuf. Lalu apa katanya? Apabila kamu sudah merasa tenang dan tentram atas apa yang terjadi akan nasibmu dan takdirmu, tanpa protes sama sekali kepada siapapun, tak menyalahkan orang lain, berarti kamu sudah dikatakan mengenal Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semuanya diatur oleh Allah. Itu pula dikatakan oleh Hasan Basri.
Kenapa kau sibuk mengurus kesalahan orang lain? Mengapa kau sibuk untuk menyelesaikan permasalahanmu sendiri? Apakah kau lebih pintar daripada Allah yang Maha Pengatur? Allah yang sudah mengaturnya. Serahkan kepada Allah. Jangan susah terhadap apa yang akan terjadi besok. Karena Allah sudah menyerahkannya, kita tidak tahu. Maka kalau memang ada kekhawatiran, kita harus mengatakan, besok saja kita lihat bagaimana Allah mengatur kita. Jangan kita berencana apa yang saya lakukan besok kalau begini-begini. Berarti itulah dia sudah membayangkan bahwa dirinya lebih pintar, lebih cerdas, lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum dia mengenal Allah. Dia belum mengenal Allah taala. Maka orang-orang yang bertobat tentu tidak akan pernah membiarkan dirinya terlena dengan apa yang terjadi pada dirinya sampai melupakan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam tabaqah yang pertama ini mempunyai lagi macam-macam. Sehingga ada orang-orang yang terus-menerus bermujahadah untuk melawan segala sebab yang akan menjerumuskan dia untuk berbuat dosa. Ada orang-orang yang tidak melawan, tetapi dia lari. Dia lari dari tempat itu. Misalnya begini ya, di sini misalnya di dusun ini banyak godaan-godaan yang menyebabkan kita akan terjerumus berbuat dosa. Lalu kita coba bertahan sambil mengatasi hal itu semuanya. Nah, kalau kita memang mampu untuk mengatasinya, silakan bertahan untuk mengatasi semua permasalahan itu yang akan supaya kita tidak terjerumus. Nah, tapi kalau tidak mampu, disitulah berlaku inna ardi wasi'atun fa iyaya farhabun. Sesungguhnya bumi saya ini luas, maka takutlah kepadaku. Dalam ini saya katakan apa? Waman lam takun bihi sa'atun fi makanin ayya'mala ta'atan falyuhadir tilkal makan ila makanin yataharraru bihi ayya'mala amalan sholihan. Kalau di satu tempat kita tidak mungkin untuk melakukan kebagusan-kebagusan karena banyak hambatan-hambatan, maka silakan dia berpindah ke negeri yang lain, ke daerah yang lain yang memungkinkan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Ini yang seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu di sini di kampung ini. Pertama, mereka itu takut untuk diketahui baru selesai beribadah. Maka begitu selesai sholat langsung dia cari kerpuk, dia cari abu untuk dirapus mukanya, dirapus segala anggota wudunya, supaya jangan diketahui oleh anak kagum bahwa dia baru selesai beribadah. Karena kalau diketahui, mereka dipukul, mereka kadang-kadang digantung, disakiti. Nah, karena terlalu lama dia begitu, karena selalu diawasi, maka mereka pun meninggalkan tempat ini lalu ke tempat lain, di tempat yang aman. Kalau misalnya tempat ini ditemukan juga dia oleh para pengkhianat yang tidak melindungi orang berbuat baik, justru ia akan menyakiti orang berbuat baik, maka banyak yang berpindah ke Sumbawa. Yang berpindah ke Sumbawa, di sana dia aman. Nah, ini sama dengan ibarat tadi. Kalau kira-kira kita tidak mampu untuk bergulat melawan sebab-sebab yang akan menjerumuskan kita berbuat dosa, maka kita harus lari. Jangan lawan dia. Kalau kita lawan tidak mampu. Kita tidak mampu. Kenapa? Karena temannya sangat banyak yang mengeroyok kita. Yaitulah setan, iblis dan berbagai macam. Terutama sekali adalah yang ada pada diri kita, yaitu nafsu dan syahwat ini. Tetapi kalau dia memang memiliki kemampuan untuk bertarung melawan dirinya sendiri, maka itulah orang-orang kuat.
Nanti di saat dia bertarung ini, Allah akan memberikan dia ganjaran itu besar. Karena pada hakikatnya amal ibadah yang kita lakukan itu bukan semata-mata amal ibadahnya yang membuat kita dapat pahala, tapi adalah pahala kita bertarung melawan semua penghalang daripada hawa nafsu kita itu sendiri. Kalau terjadi sebab-sebab lain di saat kita menghadapi satu sebab yang menyebabkan kita dekat kepada perbuatan yang terlarang itu, maka pada saat itulah kita mujahadah dengan banyak-banyak menyebut nama Allah, manggil-manggil Allah, 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 Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa tertolong. Kita termasuk jadi dalam kategori orang makuzin, orang-orang yang terpelihara. Walaupun kita tidak maksumin, karena maksum itulah merupakan ya derajat nubuwah, derajat kenabian. Karena mereka dia maksum, mereka itu maksum, kalau kita tidak maksum, kita lah makuz. Nah, adanya hifzullah inilah kita usahakan. Bagaimana caranya? Allah sendiri yang mengatakan ihfazillaha yahfazka. Peliharalah Allah, niscaya Allah memelihara engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, niscaya kau menemukan Allah di hadapanmu. Artinya apa? Pertama, ingat kepada Allah. Ini sebabnya maka kita tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa, karena gaflah itu merupakan satu daripada sekian banyak otak daripada semacam kejahatan. Karena lupa atau ingat kita, tapi tak mampu kita mengendalikan, tidak mampu kita mengatasi sebab-sebab yang menjerumuskan kita. Maka ingat kepada Allah ini adalah merupakan hal yang mutlak, yang dapat menjadikan Allah itu memelihara kita. Kalau kau pelihara Allah, tajidhu tujahaka, katanya, kau akan menemui Allah di hadapanmu. Dia yang melihara kita, dia yang melawan kita, yang membela kita, bertarung melawan sebab-sebab yang akan menjerumuskan kita untuk berbuat maksiat itu. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Dikatakan fa innahu la yu'manu khuruju anani syahwati an ihtiyarihi. Karena dia itu tidak bisa aman, bisa keluar daripada kelemahan syahwatnya, daripada ikhtiarnya, itu artinya tidak mampu melemahkan syahwatnya dan ikhtiarnya sendiri. Kalau dia tidak mampu, fayaqdimu ala maksiati, maka dia pasti datang kepada maksiat. Wa yanqadi taubatuhu, jadi batal nanti taubatnya. Nah, ini adalah kalau begitu apa? Bal tarikuha al-firaru min ibtidai asbabil muyassirati. Tetapi adalah kita harus lari. Nah, ini ibarat yang tadi itu. Nah, itu. Ini mas tabakah yang pertama. Jadi kesimpulannya tabakah yang pertama ini adalah termasuk tabakatus sabiqin, yaitu tabakah orang-orang yang menang. Kemudian tabakatus saniyatu, tabakah yang kedua, taibun salaka tariqal istiqomah. Yang kedua adalah orang yang bertobat menjalani jalan istiqomah fi ummahatit ta'at, yaitu pada induk-induk ketaatan, wa tarki kabairil fawahish kulliha, dan meninggalkan kabairil fawahish, yaitu dapat disifat dari mausuf al-fawahisal kabirah hasan, kulliha semuanya. Dia meninggalkan akan dosa-dosa besar semuanya. Nah, ini dia pertama istiqomah, berjuang untuk bisa melakukan induk-induk daripada ketaatan. Induk ketaatan apa maksudnya? Terutama sekali yang wajib-wajib. Sholat yang wajib kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang sudah kita dijelaskan sebelumnya, banyak-banyak melakukan salat sunat. Karena salat sunat itu sesungguhnya di samping kita dapat pahala sunat, kita melatih diri untuk senantiasa selama dalam sholat itu ingat kepada Allah Ta'ala. Kita latih. Mungkin 2 rakaat pertama kita coba evaluasi dia.
Tadi saya lupa Allah Ta'ala pada rakaat pertama dia saat akan sujud, akan ruku misalnya. Kemudian yang kedua saat saya akan sujud, saya lupa kepada Allah Ta'ala. Kemudian pada saat tasawuf akhir, di saat membaca selawat kepada Rasulullah, saya lupa kepada Allah Ta'ala. Berarti 3 tempat kita salah. Coba ulangi rakaat kedua lagi, betul-betul hati-hati, sampai kita dapat betul-betul mengurangi rasa lupa itu, lalu ingat kepada Allah Ta'ala saja. Kalau pada 2 rakaat kedua juga masih ada, coba dia yang ketiga, sampai kita betul-betul yakin dari awal sampai akhirnya tetap ingat kepada Allah. Nah, nanti pada saat kita salat wajib yang merupakan induk daripada ketaatan, kita mampu untuk pol dari awal sampai akhir ingat kepada Allah. Kalaupun ada langsung kita usir. Nah, inilah yang diibaratkan oleh ada seseorang yang bertanya kepada gurunya, "Tuan, tolong tunjukkan saya untuk bisa bertemu dengan orang suci." Nah, ini berbeda dengan yang dulu pernah kita ceritakan orang suci, tetapi dia adalah orang yang hidup di dalam gua, yang semua tubuhnya sudah habis dengan penyakit kulit yang menyebabkan ulet memakan tubuhnya. Orang suci itu semacam itu. Nah, inilah ini. Kalau begitu, kamu harus datang ke tempatnya, nama desanya ini, kecamatan ini, kabupaten ini. Akhirnya dia sampai, ternyata orang suci yang ini jauh berbeda dengan yang pertama tadi. Ternyata dia ditinggal di sebuah istana, rumahnya mewah, makan minumnya mewah, kendaraannya mewah. Kok orang suci begini dia? Kalau orang suci itu tidak ada dunianya. Akhirnya di saat dia berpikir semacam itu langsung dipanggil, "Kamu kan ingin bertemu dengan saya? Benar. Kamu disuruh oleh gurumu untuk datang kepada saya? Benar. Kalau begitu sekarang kamu ini bawa gelas ini yang berisi teh ini ya. Bawa dia berkeliling istana ini, bawa keliling. Begitu dia pegang itu gelas yang berisi teh, dia terpesona oleh pemandangan yang indah di kiri kanannya, bahkan bawah atasnya, sangat indah. Akhirnya dia tidak sadar, di saat dia terlena menyaksikan keindahan kiri kanan itu, hanya 1/4 gelas teh itu bisa sampai ke tempatnya lagi. Kenapa tuh? Kenapa kok gelas yang tadi penuh dengan air teh ini sekarang ada 1/4 yang masih? Kenapa itu? Dia banyak tumpah, Tuan. Kenapa dia tumpah? Saya terlena melihat keindahan apa yang ada di sini. Kalau begitu, isi lagi. Keliling kamu. Keliling. Tapi tidak di istana yang ini, kamu harus di istana yang ini. Maka dipenuhkan lagi gelasnya. Keliling pada istana yang kedua. Begitu juga dia terpesona melihat keindahan yang ada di jalan-jalan itu, mengakibatkan setengah yang masih teh itu sampai di tempat dia berangkat. Banyak lagi, kenapa dia begini? Dia tumpah, Tuhan. Kenapa dia tumpah? Karena saya tidak sadar bahwa dia jatuh, sebab saya terlena oleh keindahan pandangan di sekeliling istana ini. Nah, itu tahu tidak kamu sebabnya? Ini merupakan gambaran daripada hidupmu. Kau terpesona dengan keindahan dunia ini sampai kau lupa kepada Allah Ta'ala. Berarti cangkir imanmu seperti yang pertama itu, yang masih airnya yang masih tinggalan hanya 1/4.
Maka yang kedua ini itu berarti menunjukkan cangkir imanmu hanya setengah yang terisi air, yang lainnya sudah. Terus bagaimana cara sekarang? Tidak usah terpesona dengan pemandangan alam ini. Hati-hati saja membawa itu gelas. Coba saja. Kamu sekarang berpindah ke istana yang ketiga ini. Ini orang suci ini banyak istananya. Tapi sedikit pun istana yang begitu gemerlapan indah itu tidak ada yang masuk ke dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun. Karena apa? Itu adalah rumah Allah. Rumah Allah jangan dikasih masuk selain daripada Allah yang punya rumah. Apalagi memasukkan musuh Allah ke dalam rumahnya. Dalam rumah Allah. Apa musuh Allah? Keindahan dunia ini. Akhirnya apa? Suruh dia untuk ketiga kali. Nah sekarang coba kau hati-hati. Jangan terpesona oleh keindahan alam ini. Kau harus hati-hati. Itu saja kau lihat air di gelas ini. Bagaimana caranya supaya dia utuh sejak kau berangkat sampai kembali lagi. Akhirnya dia coba. Dia sangat hati-hati. Sedikit pun dia tidak terpengaruh oleh keindahan pada istana yang ketiga itu. Maka karena dia sangat hati-hati, sampai dia dari tempatnya berangkat itu, lalu ditanya oleh orang suci ini kan kenapa teh yang dijelasin tidak ada berkurang sedikit pun? Karena tidak goyang, Tuan. Dan tidak goyang. Kenapa tidak goyang? Karena saya perhatikan dia. Sampai tangan saya sedikit pun tidak bergerak. Kenapa? Karena saya tidak terpengaruh oleh keindahan pemandangan istana ini. Saya terus memperhatikan ini gelas. Akhirnya tidak ada yang jatuh sedikit pun. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan konsep hidup Qur'ani itu. Kalau kita jalankan, maka gelas-gelas iman kita ini akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang. Karena apa? Seperti tadi itu kita tahu bahwa Qur'anul Majidin fil Lauhil Mahfuz itu. Kemudian anzalahu Safaratul Kiram dari Al-Qur'anul Karim, terus dari Al-Qur'anul Mubin, menjadi Qur'anul Majid lagi, jadi Qur'anul Hakim, menjadi Qur'anul Azim. Ini adalah konsep hidup yang sangat-sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau itu bisa kita pahami makna Al-Qur'an ini sesungguhnya, maka itulah yang dikatakan membumikan Al-Qur'an. Seperti Rasulullah SAW wa kana khuluqu Al-Qur'an, yang menjadi akhlak itulah Al-Qur'an. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, illa annahu laisa yampaku an dzunubin taqtarihi, kecuali dia memang tidak bisa terlepas daripada dosa-dosa yang mendatangi dia. La an amdin, bukan daripada kesengajaan. Artinya dia terjerumus melakukan perbuatan maksiat tanpa ada kesengajaan. Wa tajridu qasdin, tanpa ada memokuskan akan tujuan. Walakin yubtala biha, tetapi dia diuji dengannya. Fi majari ahwalihi, pada peredaran daripada kelakuan-kelakuannya. Min ghairi ayyaqdima azman, min ghairi ayyuqaddima azman, tanpa dia mendatangkan akan rencana-rencana alal ikdami alaiha, datang atas itu maksiat. Tidak pernah ada rencananya, tapi dia betul-betul terlena. Dia tidak sadar dia lakukan hal itu. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam, tidak ada azamnya, tidak ada rencananya untuk melakukan perbuatan terlarang. Walakinnahu kullama aqdama alaiha, tetapi dia setiap kali dia datang atas maksiat, lama nafsahu, dia mencela dirinya. Kenapa kamu tidak punya kekuatan untuk menghindarkan diri daripada maksiat? Dia pokok omeli dirinya, dia menyesal. Itu tidak ada tujuan, tidak ada pokoknya fokus. Jadi dia celah dirinya, wanadima, dan dia juga merasa menyesal, wata asapa, dan berputus asa.
wajad dada azmahu, lalu dia perbarui akad rencananya, ala ayastamira ala ayatasammara lil ihtiraz, atas bahwa dia terus menerus untuk memelihara diri min asbabnya, daripada sebab-sebab maksiat itu, allati tu'ariduhu laha, sebab-sebab yang mendatangkan dia, yang menjerumuskan dia kepada itu maksiat. Wa hadhihi nafsu, dan nafsu ini jadi ratun banyak, bi antakuna hiya nafsul lawamah, dia akan menjadi nafsu yang mencela. Lawamah itu artinya sifat fa'alah itu daripada kalimat lawamah, daripada laim. Laim itu orang yang mencela. Laumata itulah celaan. Lawamah itu banyak mencela. Makanya dikatakan pertama nafsul amarah bisu, kemudian nafsul lawamah, kemudian nafsul mulhimah, barulah menjadi nafsul mutmainnah, naik menjadi nafsul marhamah, naik menjadi nafsul rodiyah, dan sampai kepada nafsul mardiyah. Talawwama sahibaha ala ma tastahdiqu lahu minal ahwal, karena telah mencela oleh sahibuha, pemiliknya, ala ma tastahdiqu lahu, atas apa yang ia terjerumus baginya minal ahwal, daripada keadaan az-zamimah, keadaan yang tercela. La antasmimi azmin, bukan daripada pemeliharaan akan rencana, wa takhmini ra'yin, dan bukan juga karena melemahkan akan pandangan, pendapat, wa qasdin, dan tujuan. Wa hadhi aidan rutbatun aliyatun, dan ini juga sebenarnya tabaqatus saniyah ini adalah merupakan tingkatan yang tinggi. Tingkatan yang tinggi juga ini. Wa in kanat nazilatan, sekalipun dia lebih rendah, ini tabaqatil ula, daripada tabaqah yang pertama. Kalau tabaqah yang pertama itu betul-betul istimrar ala taubati muddat hayati, terus dia bertobat istiqomah sepanjang hidupnya. Wahya, dan dia aglabu ahwali taibin, yaitu paling menang keadaan orang yang bertobat. Li'anna syarra ma'junun batinatul adami, karena bahwasanya kejahatan itu adalah merupakan racun batinatul adami, yaitu yang tidak kelihatan pada anak manusia. Kallama yampaku anhu, sedikit sekali orang bisa terbebas daripada itu sih asyarru. Wa innama ghayatu sa'ihi, dan hanya saja kehinggaan daripada usahanya, ayyagliba khairuhu syarrahu, bahwa menang oleh kebagusannya terhadap kejahatannya. Artinya bagaimana dia mengalahkan akan kejahatan itu dengan kebagusan. Artinya begini, mungkin belum bisa total ya dia meninggalkan yang namanya kejahatan, tapi juga dia tidak pernah mau ketinggalan daripada kebaikan. Dia sangat menyesal kalau ketinggalan kebaikan. Lalu dia mencela-cela dirinya, kamu bagaimana menjadi jiwa sudah terjerumus berbuat dosa, meninggalkan kebagusan lagi. Dia pokok-pokok lawamah, sampai dia mengatakan kalau kau tidak bisa jadi malaikat, jangan jadi setan. Kalau kau tidak bisa menjadi orang yang baik, jangan sekali-kali kau terjerumus berbuat jahat. Dia pokoknya celah dirinya. Kamu mungkin tidak potensial menjadi malaikat, tapi jangan kau biarkan dirimu memiliki potensi setan. Itulah lawamah, dia celah dirinya. Hatta yang pula mizanu, hatta yaskulan, sehingga menjadi beratlah mizanu, timbangannya, fatarjahu kafatul hasanati, maka menjadi lebih kuat timbangan kebaikannya atas timbangan kejahatannya. Fa amma antakhlu bil kulliyati, sama ada bahwa dia mengkosongkan secara total kafat sayiat, yaitu anak timbangan kejahatan. Itu kan selalu diukur ya, digambarkan neraca itu. Neraca sebagai lambang daripada kehakiman. Neraca ini
bagikan orang yang menimbang satu adalah batu yang dipergunakan untuk menimbang, satu yang ditimbang, seperti dacin istilahnya. Seperti dacin itu. Maka dacin ini adalah menjadi alat ukur. Seandainya kalau ini alat ukurnya itu adalah dacin itu, anak batu dacin itu sebagai kejahatan. Kemudian bagaimana kita mendatangkan kebaikan supaya kebaikan ini lebih berat daripada kejahatan. Sehingga lebih berat dia. Bila perlu sampai tidak ada sama sekali kekuatannya itu anak batu kejahatan ini untuk mengimbangi kebaikan kita. Nah itu pernah kan dikisahkan bahwa nanti pada hari kiamat, Nabi kita dipanggil oleh Eyang Adam. Dia bilang, apa wahai Nabi Rasul akhir zaman, itu lihat umatmu dikejar-kejar, digeret oleh para petugas-petugas neraka jahanam. Tolong dibantu dia. Tolong dibantu. Maka Nabi pun mengejar. Jangan kau masukkan umat saya itu. Oh, ini sudah selesai permasalahannya. Kenapa harus digugat lagi? Sudah dijalani berbagai macam seleksi. Sampai sekarang ini sudah divonis untuk menjadi penghuni neraka abadal abidin. Khalidina fiha abadan. Jangan. Sampai Allah turun tangan. Para malaikatku, hormati itu kekasih saya. Dia membela umatnya. Perlihatkan dulu padanya mana yang lebih besar kebaikan daripada umatnya dibanding dengan kejahatannya. Maka ditimbanglah 3 kali. Betul, kejahatan saja yang lebih berat. Sampai 95 derajat. Artinya kalau begitu 95 berat kejahatan, hanya 5 derajat beratnya kebagusan. Gimana kan bisa menang? Akhirnya Rasulullah coba memasukkan akan tangannya kepada saku baju beliau, pada saku jubahnya. Ternyata beliau menemukan sebuah kertas kecil. Ada catatan tentang selawat. Milik daripada orang ini hanya satu, selawat. Ayo, kalau gitu saya lihat ya. Taruh ini di anak mata timbangan yang kebaikan. Ditaruh. Nah, begitu ditaruh catatan selawat yang satu ini dapat mengalahkan kejahatan yang begitu banyak, sehingga terjadi sekarang berbalik. Kebaikan itu 95, kejahatan itu menjadi 5. Kalau kalian akan terus tadi, kalau saya tidak datang, sudah sengsara umat saya dimasukkan dalam penjara, dalam neraka. Akhirnya ini sesungguhnya memotivasi kita bahwa sisi kebagusan yang dapat bisa mengalahkan akan kejahatan itu salah satunya adalah selawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena para alim ulama mengatakan selawat itu kita baca dalam keadaan tidak ingat kepada Allah. Tidak ingat kepada Allah. Itu kalau kita berbicara pahala, mana gunung yang paling besar di dunia? Bandingkan dia pahala selawat yang satu kali kita baca tanpa ingat kepada Allah itu dengan gunung itu, masih lebih besar pahala selawat yang kita tidak ingat pada Allah pada membacanya. Apalagi kalau kita ingat membaca selawat satu kali ingat kepada Allah, maka tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Pantas kejahatan yang begitu banyak dapat diimbangi oleh satu selawat. Kenapa? Karena tidak ada makhluk manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala kecuali Rasulullah. Karena membaca selawat merupakan tanda cinta kepada Rasulullah, maka pantaslah Allah mengambil bukti cinta itu untuk mengimbangi semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat Muhammad SAW. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa innama ghayatu sahih ayyagliba khairuhu syarruhu hatta yaqula bidanhu fatarjahu kafatul hasanati fa amma an takhlu bil kulliyati, maka adapun bahwa dia itu kosong sama sekali dengan cara menyuruh kafatul syai'at, kayak timbangan kejahatan, padalika fi ghayatil budi, maka memang hal itu kalau kosong sama sekali neraca kejahatan ini dengan kejahatan itu mungkin sangat jauh katanya.
Itu gayatul budi, sangat jauh. Wa haula'i, dan mereka itu lahum husnul wa'di, bagi mereka adalah baiknya janji minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Qala ta'ala, karena lah berfirman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yajtanibul kaba'ilal ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya orang-orang yang menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar dapat disifat lil mausuf, kabair itu sifat semua daripada ismu. Jadi mudah menilai jadi ini dapat disifat lil mausuf, menjauhi akan dosa-dosa besar, wal fawahish dan kejahatan, illa lamam, kecuali dia mencela. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguhnya Tuhan itu amat luas pengampunan. Fakullu ilmamin, maka setiap cacian, celaan, yak'u bisagiratin, maka dia bisa jatuh dengan dosa kecil. La an taudinin nafsi, bukan dengan menetapkan nafsunya alaihi atasnya. Bahwa jadirun, memang itu sangat-sangat jarang. Ba'iyakuna minal lamamil ma'fuwi anhu, dengan bahwa adalah dia daripada caci makian yang dimaafkan daripadanya. Qala ta'ala, bin Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaqaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang termasuk dalam kategori itu kan seringkali ini di ayat ini dibaca pada waktu halal bihalal. Apa katanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Gitu. Sampai di situ yang diutamakan adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Gitu. Wala fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Amma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'aluhu ya'lamu. Nah, ini artinya dia mungkin begitu dia melakukan perbuatan yang terlarang atau menzalimi dirinya, dia ingat pada Allah. Kemudian fastaghfiru dia pusing, dizunubnya minta ampun pada Allah. Fa asna alaihim ma'a zulmihim, maka Allah memuji mereka bersama kezaliman mereka. Astaghfaru li dzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di situ Allah ada pujian-pujian kepada orang yang tadinya telah terjerumus berbuat dosa. Begitu dia ingat, kemudian dia ingat pada Allah, dia minta ampun kepada Allah. Ma'azulmihim anfusihim litanaddumihim, karena sebab ke penyesalan mereka. Walau bihim anfusahum, karena dengan sebab mereka itu mencela akan diri mereka alai atas berbuat dosa itu. Dia salahkan dirinya, dia kecewa, dia sangat malu di hadapan Allah. Wa ila misli hadhihi rutbah, jadi di sini tadi dikatakan li anfusin litandimahum, kemudian walau mahum anfusahum alaihi, wa ila misli hadhihi rutbah, dan kepada tingkatan semacam inilah al isyaratu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, isyarat dengan sabda Rasulullah SAW, lima rawahu anhu aliyun karramallahu wajhah, pada apa yang telah meriwayatkan daripadanya oleh Ali, mudah-mudahan muliakan oleh Allah akan dirinya. Apa katanya? Khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian, kullu mubtinin sawabin kullu mubtinin tawabin, yaitu adalah semua orang-orang yang diuji tetapi dia banyak bertobat. Artinya begitu dia diuji, mungkin dia tidak tahan uji, lalu terjerumus berbuat maksiat, langsung banyak bertobat. Satu kali dia jatuh berbuat maksiat, langsung dia bertobat beribu-ribu kali. Maka pada hal inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah mengatakan apa? Ta'atun aurasat istikbaro, atau sebaliknya, maksiyatun aurasat istihkaro khairun min ta'atin aurasat istikbaro.
satu maksiat yang menyebabkan orang merasa hina di hadapan Allah, lalu dia bertobat sebanyak-banyaknya, lalu dia merasa malu di hadapan Allah, dia lakukan banyak kebaikan, jauh lebih bagus daripada orang yang taat tapi sombong. Dengan sombongnya dia apa? Dia tidak bisa melihat orang lain berbuat jahat, langsung dia omelin, dia hina-hina. Penghuni neraka kamu, haram kau akan masuk neraka. Orang semacam kamu tidak dibutuhkan hidup oleh Allah Ta'ala, mati saja. Kamu sebaiknya mati daripada hidup semacam ini. Tidak cocok. Kadang-kadang dia sampai menyebut dirinya, ini lihat ini, kenapa kau dia ambil pelajaran dari saya? Saya tidak pernah tinggalkan salat berjamaah. Terus setelah salat jamaah saya berzikir, setelah berzikir saya beristighfar, baca Al-Quran, terus pergi ngaji. Tidak pernah terjerumus berapa. Kamu harus mengambil contoh dari saya. Tidak cocok hidup kamu. Nah ini berarti yang tadi itu merasa terus, ya Allah, begini rasanya orang terjerumus berbuat maksiat. Satu orang pun tidak ada yang senang kepada saya. Malu di hadapan Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Tanpa diketahui oleh siapapun, dia bertobat sebanyak-banyaknya, dia berbuat bagus sebanyak-banyaknya, tanpa diketahui oleh siapapun. Nah ini namanya adalah maksiatun awrasat istihqara khairun min ta'atin awrasat istikbar. Maksiat yang menyebabkan orang menjadi hina di hadapan Allah Ta'ala, lalu dia bertobat dan berbuat bagus, itu lebih bagus daripada orang-orang yang berbuat baik, berbuat taat, tetapi ujungnya dia sombong. Maka dikatakan oleh orang apa? Ternyata surga itu adalah akan dipenuhi oleh orang-orang durhaka yang mau bertobat. Sedangkan neraka sebaliknya, neraka akan dipenuhi oleh orang-orang taat, tetapi dia sombong dengan ketaatannya itu. Qala ay al-hinu ba'dal hin. Lobat. Kemudian wa fi khabari, dan pada satu kabar yang lain, al-mu'minu kas-sumbulati. Orang mukmin itu adalah bagikan sebuah ini, sumbulah itu adalah kelopak mayang. Kelopak mayang atau kalau secara umum seperti dahan lah, ranting-ranting semua pohon kayu. Yabi'u ahyanan, dia bisa sempurna pada suatu ketika, wa yamilu ahyanan, dan bisa cenderung pada suatu ketika. Artinya kadang-kadang bisa berdiri tegak dia karena memang nasibnya bagus, dan kadang-kadang dia bengkok. Dia bengkok. Berbeda kalau sekarang orang yang ahli bonsai itu, yang panjang-panjang dibengkokkan, sehingga kalau dia lihat pohon nangka seperti ini ini akan menjadi raja bonsai katanya. Dia bisa bikin jadi bonsai, dia pukul-pukul, dia pelekes caranya, sampai kepada menjadi bonsai yang sangat-sangat mahal harganya. Nah itu dengan direkayasa, itu juga bisa jadikan suatu pelajaran. Dalam arti bagaimanapun kerasnya jiwa seorang manusia, kalau kita berupaya untuk membuat dia menjadi indah, maka dia bisa. Yang penting ada upaya yang sesuai. Seperti halnya para pengrajin-pengrajin bonsai itu. Pengrajin bonsai, kayu yang tidak